Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Para alim ulama yang saya ta'zimi, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan juga tak lupa teman-temanku sahabat dai yang saya cintai. Pergi ke pasar membeli tomat, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah. Tiada untaian kata yang lebih indah dibandingkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Sang Maha Pemurah yang telah mengizinkan kita untuk bermuajah dalam keadaan sihah wal afiyah. Alhamdulillah. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang putra gurun pasir yang pada Senin subuh beliau lahir dan kelahirannya menyebabkan berhala di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Beliaulah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Sinergi dan Kerjasama untuk Membangun Ekonomi dan Kesejahteraan Bersama. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Coba kita lihat bagaimana bumi berputar, ya tak pernah lelah dan tak pernah gentar. Begitu juga bulan tak mungkin bersinar jika tak ada matahari. Dan sungai tak akan mengalir jika hujan tak turun ke bumi. Semua saling terhubung dan saling memberi, dan tak satu penciptaan Allah yang hidup sendiri. Begitu pula manusia diciptakan berbeda-beda agar saling melengkapi, bukan saling iri. Mas bro, mbak bro, coba kita renungkan sejenak. Apakah mungkin sebuah bangsa bisa menjadi kuat jika masyarakatnya hidup sendiri-sendiri? Apakah mungkin kesejahteraan akan terwujud jika yang kaya sibuk menumpuk harta sedangkan yang miskin dibiarkan sengsara begitu saja? Jawabannya tentu tidak. Maka dari itu Islam sejak awal datang bukan hanya memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan antara manusia dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam ayat ini sudah jelas bahwasannya lafaz ta'awanu ini adalah fi'il amr yang artinya kata perintah. Dan dalam usul fikih dijelaskan bahwasannya al-qawaidul khamsah allati tarji'u fiha kullu masailul fiqhiyah disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah itu adalah kewajiban. Maka sudah jelas bahwasannya ayat ini bukanlah sekedar anjuran, ini adalah sebuah panggilan, sebuah seruan ilahi bahwasannya manusia tak akan mampu, tak akan bisa menjadi utuh jika hanya berdiri di atas kakinya sendiri. Coba kita renungkan sejenak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat di Madinah. Tatkala kaum muhajirin datang dari Mekkah ke Madinah tanpa harta dan tanpa rumah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka hidup terlantar, membiarkan mereka hidup dalam ketergantungan? Tentu tidak. Lantas apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau mempersatukan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang punya 2 petak tanah dibagi rata, yang punya ilmu berdagang mengajarkan ilmunya, dan yang punya rumah menampung orang-orangnya. Ini bukanlah belas kasihan semata, melainkan bentuk dari sinergi yang didorong oleh rasa iman dan tanggung jawab bersama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan seorang mukmin dalam kasih dan kepedulian itu ibarat satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh ini akan merasakan sakitnya. Betul? Betul. Maka dari itu, hadirin, bayangkan jika seluruh umat Islam bersatu, antara pemuda, petani, pengrajin, pedagang, dan juga guru, semua saling bersinergi, maka tak akan ada ruang bagi kemiskinan struktural maupun kesenjangan sosial. Oleh karena itu, mari jadikan diri kita bukan hanya tentang aku, tetapi tentang kita. Sinergi bukanlah berarti melebur identitas, tetapi menguatkan potensi. Dan kerjasama bukanlah berarti lemah, tetapi justru itulah kekuatan sejati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Maka dari itu, mari kita menjadi bagian dari sinergi. Sinergi itu bukan pilihan, tetapi itu kewajiban. Dan kerjasama bukan sekedar slogan, tapi jalan menuju keberkahan. Teman-temanku, sahabat dai yang saya cintai, mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya membeli mangga. Apabila ada salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.